Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Sofiatun dari kelompok 7 pada mata kuliah Studi Materi SKI di MTSMA. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi pokok bahasan Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Bab yang akan saya sampaikan yaitu pada bab dinasti Bani Umayyah. Namun, sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, kita harus menganalisis terlebih dahulu mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dari materi dinasti Bani Umayyah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa sih tujuan kita melakukan proses pembelajaran dari materi tersebut dan harapan kita setelah materi tersebut tersampaikan kepada peserta didik. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini adalah tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa sebagai standar kompetensi lulusan. Kompetensi inti ini memuat 4 aspek sikap. Di antaranya pada KI 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ini memuat aspek spiritual. Kemudian pada KI 3 yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Ini memuat aspek sosial. Kemudian pada KI 3, memahami pengetahuan baik itu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Ini memuat aspek pengetahuan. Dan pada KI 4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, baik itu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, baik itu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang atau teori. Ini memuat aspek keterampilan. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah materi pembelajaran kaitannya dengan kompetensi inti. Pada kompetensi dasar ini mencakup 3 aspek, yaitu pada KD 1.3 merespon kesolehan dan kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz merupakan cerminan perilaku Rasulullah SAW, memuat aspek afektif. Kemudian pada KD 1.4 merespon diri dari sisi-sisi negatif perilaku para penguasa daulah dinasti Umayyah. Ini memuat aspek afektif. Kemudian pada KD 2.4 yaitu menghargai kesederhanaan dan kesolehan Umar bin Abdul Aziz dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga memuat aspek afektif. Kemudian KD 3.2 memahami sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Ini memuat aspek kognitif atau pengetahuan. Kemudian KD 3.5 memahami sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz juga masuk pada aspek kognitif. Dan KD 4.3 menyajikan kisah tentang kehidupan Umar bin Abdul Aziz dalam kehidupan sehari-hari. Ini memuat aspek psikomotorik atau keterampilan. Kemudian indikator. Indikator ini bisa dibilang tolok ukur apakah proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah bisa dibilang sukses atau belum. Kemudian juga perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian dari kompetensi dasarnya tadi, yang mana itu bisa digunakan guru sebagai acuan dalam menilai mata pelajaran. Di sini terdapat 7 indikator, diantaranya yaitu menjelaskan proses berdirinya dinasti Bani Umayyah, kemudian menjelaskan khalifah dinasti Bani Umayyah, kemudian yang ketiga menjelaskan faktor-faktor kemunduran dinasti Bani Umayyah, yang keempat menjelaskan kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi seorang khalifah, yang kelima menjelaskan riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz, yang keenam menyebutkan kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz, dan yang ketujuh yaitu menganalisis kesederhanaan dan kesolehan Umar bin Abdul Aziz dengan kehidupan di masa sekarang. Kemudian pada pola pembelajaran
materi Bani Umayyah ini disajikan peta konsep, di mana itu terbagi menjadi dua, yaitu sejarah kekhalifahan Bani Umayyah dan kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian pada materi ini juga disajikan gambar, di mana siswa di sini diperintahkan untuk memberikan tanggapan mengenai dua gambar ini kaitannya dengan materi yang akan disampaikan, yaitu dinasti Bani Umayyah. Kemudian setelah siswa memberikan tanggapan, siswa juga diperintahkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari menanggapi gambar tadi, yang nantinya akan dijawab oleh guru ketika menyampaikan materi inti dari dinasti Bani Umayyah. Kemudian pada wawasanku ini dituliskan yaitu untuk memperluas wawasan tentang sejarah dinasti Bani Umayyah. Kita masuk pada pembahasan mengenai dinasti Bani Umayyah. Yang pertama yaitu sejarah kekhalifahan dinasti Umayyah, di mana ini terbagi menjadi 4 subbab, yaitu sejarah dinasti Umayyah, sistem pemerintahan Bani Umayyah, khalifah Bani Umayyah, dan faktor-faktor penyebab mundurnya dinasti Umayyah. Kita masuk pada poin subbab yang pertama, yaitu sejarah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu diambil dari nama seorang pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah dulu, yaitu Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Kemudian masyarakat Bani Umayyah sendiri baru masuk Islam setelah adanya peristiwa Fathu Mekah. Nah, peristiwa Fathu Mekah itu sendiri adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukannya bergerak dari Madinah menuju Mekah secara keseluruhan tanpa adanya pertumpahan darah sedikit pun. Dinasti Umayyah sendiri itu berkuasa cukup lama, yaitu sekitar 90 tahun, mulai pada 41 sampai dengan 132 Hijriah atau 661 sampai dengan 750 Masehi, dengan pendirinya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Latar belakang berdirinya atau terbentuknya dinasti Umayyah itu diawali dengan adanya pertikaian politik di kalangan umat muslim yang terjadi pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi, yang puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib ini terbunuh, sebagian umat muslim yang tergabung pada golongan Syiah atau golongan yang setia terhadap Ali itu mengangkat Khalifah Hasan, yaitu putra tertua dari Ali bin Abi Thalib, menjadi khalifah meneruskan kekhalifahan dari ayahnya. Namun di lain sisi ada Muawiyah bin Abu Sufyan yang kala itu menjabat gubernur Syria atau Damaskus, yang mengangkatnya yaitu dari khalifah sebelumnya, Khalifah Umar dan Khalifah Utsman, di mana Muawiyah bin Abu Sufyan ini sedikit tidak setuju atau menentang dari kekhalifahan Ali sebelumnya. Jadi muncul ambisi dari Muawiyah bin Abu Sufyan ini untuk mendirikan dinastinya sendiri. Jadi setelah Khalifah Hasan menjabat sebagai khalifah setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib, ambisi dari Muawiyah bin Abu Sufyan ini membesar sehingga memunculkan tekanan-tekanan kepada Khalifah Hasan, sehingga pada akhirnya setelah Khalifah Hasan ini menjabat kurang lebih 3 bulan, akhirnya ia menyerahkan jabatan khalifahannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan karena sudah tidak tahan terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, dan akhirnya Muawiyah membentuk dinasti Umayyah itu sendiri. Kita masuk pada subbab yang kedua, yaitu sistem pemerintahan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah khalifah pertama dinasti Bani Umayyah, sekaligus pendiri dari dinasti Bani Umayyah setelah Khalifah Hasan bin Ali menyerahkan jabatannya. Nah, dalam pengelolaan pemerintah, Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan beberapa departemen, diantaranya yaitu Diwanul Hatan. Ini berfungsi untuk mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah.
Yang kedua ada Diwanul Barid yang fungsinya yaitu memberitahu pemerintah pusat tentang perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Kemudian pada pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya, kekuasaannya yaitu bersifat monarki hereditaris atau kepemimpinan secara turun-temurun. Ini diperkenalkan ketika Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk anaknya yaitu Yazid pada tahun 679 sebagai khalifah penerusnya dan mengharuskan masyarakat untuk setia terhadap Khalifah Yazid. Penerapan sistem monarki ini dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium kala itu. Sehingga dengan adanya sistem monarki ini, dalam perkembangannya setiap khalifah itu harus menobatkan salah seorang anak atau kerabat sukunya yang dipandang sesuai untuk menjadi penerusnya. Dengan diterapkannya sistem monarki pada dinasti Muawiyah ini menjadi tanda berakhirnya bentuk demokrasi kekhalifahan sebelumnya, di mana khalifah tidak lagi ditunjuk secara langsung untuk menjadi khalifah dalam pemerintahannya. Kita masuk pada subbab yang ketiga, yaitu Khalifah Bani Umayyah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dinasti Bani Umayyah ini memiliki sistem pemerintahan yaitu monarki atau turun-temurun. Jadi seluruh khalifah ini memiliki hubungan kekeluargaan. Khalifah pertamanya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan yang berkuasa 20 tahun. Kemudian selama 20 tahun. Dilanjutkan oleh anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah yang berkuasa selama 4 tahun. Dilanjutkan lagi oleh anak dari Yazid yaitu Muawiyah bin Yazid yang berkuasa 2 bulan atau namun ada yang mengatakan 3 bulan dan ada yang mengatakan juga 6 bulan. Kemudian dilanjutkan oleh Marwan bin Hakam yang berkuasa selama 9 bulan 18 hari. Di mana Marwan bin Hakam ini berasal dari luar keluarga Muawiyah. Ia ditunjuk sebagai khalifah yang berasal dari Bani Marwan. Kemudian dilanjutkan lagi oleh anaknya yaitu Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa selama 21 tahun 8 bulan. Dilanjutkan lagi oleh anaknya yaitu Walid bin Abdul Malik yang berkuasa sekitar 10 tahun. Dilanjutkan lagi oleh saudara dari Walid yaitu Sulaiman bin Abdul Malik yang berkuasa selama 2 tahun 8 bulan. Dilanjutkan oleh sepupu dari Sulaiman yaitu Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa selama 2 tahun. Dilanjutkan lagi oleh sepupu dari Yazid yaitu Hisham bin Abdul Malik yang berkuasa selama 19 tahun 9 bulan. Kemudian dilanjutkan oleh keponakan dari Hisham yaitu Walid bin Yazid bin Abdul Malik yang berkuasa selama 1 tahun 2 bulan. Dilanjutkan oleh sepupu dari Walid yaitu Yazid bin Walid bin Abdul Malik yang berkuasa selama 16 bulan. Dilanjutkan lagi oleh saudara kandung dari Yazid yaitu Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik yang berkuasa selama 3 bulan. Dan yang terakhir yaitu dilanjutkan oleh Marwan bin Muhammad, di mana Marwan ini adalah keponakan dari khalifah yang kelima yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa selama 6 tahun. Nah, itu tadi adalah ke-14 dari khalifah dinasti Bani Umayyah. Masuk pada subbab yang keempat atau yang terakhir yaitu faktor-faktor penyebab mundurnya dinasti Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah ini mengalami kemunduran. Di antaranya yang pertama, terjadinya pertentangan keras antara kelompok suku Arab Utara atau Irak yang disebut Mudariyah dan suku Arab Selatan atau Suriah Himariyah, di mana pertentangan keras antara kedua kelompok ini terjadi pada puncaknya yaitu pada pemerintahan Bani Umayyah, di mana pada kala itu Khalifah Bani Umayyah cenderung memihak pada satu kelompok etnis. Kemudian yang kedua, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab, yaitu para pendatang baru dari bangsa-bangsa yang dikalahkan
di mana mereka diberikan julukan yaitu Mawali. Ketidakpuasannya ini disebabkan karena tunjangan dan hak yang diinginkan oleh para kelompok Mawali ini tidak dikabulkan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketiga, adanya konflik-konflik politik yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah. Salah satu contohnya yaitu kelompok Khawarij dan kelompok Syiah yang saling bersatu dan berkembang membentuk oposisi sehingga sewaktu-waktu akan mengancam dari keutuhan dan kekuasaan Bani Umayyah. Kemudian yang keempat yaitu lemahnya pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Ini disebabkan juga adanya sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak dari khalifah ini tidak bisa memikul beban berat atau tidak mampu memikul beban berat kenegaraan ketika ia diwariskan kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, di mana ini juga mendapatkan dukungan dari Bani Hashim dan kelompok Mawali tadi yang merasa dinomorduakan oleh pemerintahan Khalifah Bani Umayyah. Sehingga dari beberapa faktor inilah yang menyebabkan runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Masuk pada poin yang kedua yaitu mengenai profil kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ini terbagi menjadi 3 subbab yaitu profil Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kepribadian Umar bin Abdul Aziz, dan pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Kita masuk pada subbab yang pertama yaitu mengenai profil Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkapnya yaitu Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu Al-Ash bin Umayyah bin Abdusyams bin Manaf. Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan dan ibunya bernama Laila binti Hashim bin Umar bin Khattab. Ayahnya ini adalah seorang gubernur yang pemberani dan dermawan, sedangkan ibunya adalah seorang wanita soleha dari kaum Quraisy keturunan Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 61 Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua dari dinasti Bani Umayyah. Kemudian istrinya bernama Fatimah binti Abdul Malik. Istrinya ini adalah seorang wanita soleha dari putri seorang khalifah Abdul Malik bin Marwan atau khalifah kelima dinasti Bani Umayyah. Fatimah ini memiliki nasib yang sangat baik karena ia adalah seorang putri dari khalifah, kakeknya pun juga seorang khalifah. Ia merupakan saudara perempuan dari para khalifah dan juga istri dari khalifah yang sangat mulia yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun dalam kehidupannya ia memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Umar bin Abdul Aziz bersama istrinya Fatimah memiliki 14 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Di antaranya yaitu Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdullah, Ibrahim, Ishak, Yakub, Bakar, Al-Walid, Musa, Hashim, Yazid, Saban, Abdullah, serta 3 anak perempuannya yaitu Aminah, Ummu Ammar, dan Ummu Abdillah. Umar bin Abdul Aziz wafat pada hari Jumat di 10 hari terakhir bulan Rajab tahun 101 Hijriah pada usia 40 tahun. Umar bin Abdul Aziz bisa dibilang memiliki usia yang sangat singkat dan pada usia yang sangat produktif. Akan tetapi pada jasanya untuk peradaban manusia sangatlah besar, secara khususnya yaitu bagi umat Islam itu sendiri. Umar bin Abdul Aziz memerintah menjadi khalifah selama 2 tahun 5 bulan 4 hari, dan setelah beliau wafat digantikan oleh adik iparnya yaitu Yazid bin Abdul Malik. Kita masuk pada subbab yang kedua yaitu mengenai pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah atas wasiat dari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yaitu khalifah ke-7 Bani Umayyah. Beliau diangkat menjadi khalifah pada usia 37 tahun. Dalam masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan beberapa kebijakan, di antaranya yaitu yang pertama pada bidang agama.
meliputi: pertama, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Khalifah Umar dalam hal ini memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid. Kemudian yang kedua, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar. Khalifah Umar sering mengumpulkan para ulama-ulama besar untuk membicarakan mengenai masalah agama. Salah satunya yaitu mengumpulkan para ulama fikih pada setiap malam. Yang ketiga, menerapkan hukum syariah Islam secara serius. Tujuan Khalifah Umar menerapkan hukum syariah Islam ini yaitu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi kaitannya dengan hukum syariah Islam. Dan yang terakhir yaitu pembukuan hadis. Pembukuan hadis ini dilakukan untuk menyeleksi apakah hadis itu palsu atau tidak, kemudian menyusun dan mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah, juga meriwayatkan hadis-hadis dari para tabi'in lain. Yang kedua yaitu pada bidang pengetahuan. Pada bidang pengetahuan ini diantaranya yaitu gerakan tarjamah. Khalifah Umar memerintahkan para cendekiawan untuk menerjemahkan buku pada bidang kedokteran dan bidang ilmu lainnya dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Ini ditujukan agar lebih mudah dalam mempelajarinya. Yang kedua yaitu pemindahan sekolah kedokteran. Kemudian pada bidang sosial dan politik, kebijakan-kebijakannya diantaranya yaitu menerapkan politik yang adil. Khalifah Umar sangat menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam kepemimpinannya. Ini ditunjukkan dengan membentuk tim monitor. Pembentukan tim monitor ini adalah sebagai pelaksanaan dari penerapan politik yang adil dan benar. Kemudian memecat pejabat yang tidak kompeten, meniadakan pengawal pribadi. Khalifah Umar tidak menghendaki adanya pengawal pribadi karena beliau ingin bergaul dengan masyarakat tanpa adanya batasan. Yang ketiga yaitu menghapus kelas-kelas sosial yang selanjutnya yaitu menghapus kelas-kelas sosial antara Muslim Arab dan Muslim non-Arab. Dan yang terakhir yaitu menghidupkan kerukunan dan toleransi beragama. Kemudian dalam bidang ekonomi, kebijakan-kebijakan yang diterapkan diantaranya yaitu mengurangi beban pajak, membuat aturan mengenai timbangan dan takaran, menghapus sistem kerja paksa, menyantuni fakir, miskin, dan anak yatim. Kemudian pada bidang militer, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini kurang menaruh perhatian pada bidang ini karena fokusnya yaitu mengutamakan pada peningkatan taraf hidup rakyat dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu pada bidang dakwah dan perluasan wilayah. Kebijakan yang diterapkan oleh Khalifah Umar diantaranya yaitu menghapus kebiasaan mencela Ali bin Abi Thalib dan keluarganya dalam khutbah di setiap hari Jumat, mengirim 10 pakar hukum Islam ke beberapa wilayah, dan menghapuskan bayaran jizyah yang dikenakan ke atas orang yang bukan Islam dengan harapan ramai yang akan memeluk Islam. Nah, itu tadi adalah beberapa kebijakan dalam pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz semasa pemerintahannya menjadi khalifah. Kita masuk pada subbab yang terakhir yaitu mengenai kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz merupakan sosok dengan pribadi yang baik. Dia memiliki karakter yang hampir sama dengan karakter yang dimiliki oleh para Khulafaur Rasyidin. Sehingga ada beberapa ulama yang memasukkan beliau sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Adapun karakter yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz diantaranya yaitu yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz sangat dikagumi bukan karena banyak sholat dan puasa, tetapi karena rasa takut kepada Allah dan kerinduan akan surganya. Itulah yang mendorong beliau menjadi pribadi yang berprestasi dalam segala aspek, baik itu ilmu maupun amal. Yang kedua yaitu sifat wara'. Sifat wara' Umar bin Abdul Aziz adalah keengganan beliau ketika menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadinya, meskipun hanya sekadar mencium bau aroma minyak wangi. Yang ketiga yaitu sifat zuhud. Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang sangat zuhud. Kezuhudan tertinggi yaitu ketika puncak dunia berada di genggaman beliau.
Kemudian yang keempat yaitu tawadhu. Pernah berkata Imam Az-Zuhaili, sifat tawadhu adalah sifat yang terpuji, salah satu dari sifat politik dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang membedakan beliau dengan khalifah lainnya, dan telah mencapai zuhudnya Umar bin Abdul Aziz yaitu pada sifat tawadhunya, karena syarat zuhud yang benar adalah tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah adil. Sikap yang paling menonjol dari diri Umar bin Abdul Aziz ini adalah sikap adil. Sikap itulah yang menjadikan sosok Umar bin Abdul Aziz begitu dikagumi. Dan yang terakhir yaitu sifat sabar yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu adalah beberapa sifat kepribadian dari Umar bin Abdul Aziz yang patut kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan sekarang ini. Nah, setelah materi pembelajaran tersampaikan, kita masuk pada langkah pembelajaran yang selanjutnya, yaitu di sini ada aktivitasku. Nah, pada aktivitasku ini, siswa diperintahkan untuk membuat kelompok kecil yang mana pada kelompok itu terdiri dari 5 orang. Kemudian diperintahkan untuk mengerjakan 3 soal. Ini termasuk pada pengetesan pada siswa untuk ranah kognitifnya setelah materi pembelajaran yang disampaikan. Soal-soal yang diberikan meliputi biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pola kepemimpinan dan juga karakter Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang selanjutnya yaitu refleksiku. Pada refleksiku ini, setelah siswa mempelajari materi yang disampaikan, ini termasuk pada pengukuran ranah psikomotorik karena siswa diberikan sebuah soal di mana ini disuruh untuk mengaitkan materi yang diajarkan tadi pada kehidupan sehari-hari, seperti apa pengaruh dan manfaat menguasai materi ini terhadap kehidupan kalian sebagai peserta didik dan seorang muslim. Nah, ini adalah contoh tolok ukur bagaimana siswa itu dapat mengaitkan materi yang telah diterima dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga ada tugasku. Pada tugasku ini juga ranah psikomotorik siswa, yaitu mengaitkan bagaimana pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz tadi jika dikaitkan dengan sosok kepemimpinan pada masa sekarang. Ada 3 soal, diantaranya yaitu kehidupan sosial dan ekonomi masa kecilnya, di mana belajar politik dan kepemimpinannya, dan juga sistem kepemimpinan yang diterapkan. Kemudian ada juga uji kompetensi. Ini juga bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai Bani Umayyah. Nah, dari beberapa langkah pembelajaran seperti aktivitasku, kemudian uji kompetensi, analisisku, refleksiku seperti tadi, itu sudah membuktikan bahwa pada buku ini sudah mencakup ketiga aspek dalam pembelajaran, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jadi dalam pembelajaran ini dapat diterapkan sesuai apa yang terdapat pada buku tersebut. Cukup sekian penjelasan saya mengenai materi pokok bahasan sejarah kebudayaan Islam kelas 7 Madrasah Sanawiyah pada bab Bani Umayyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.